Selamat datang kembali di kelas online React Native bersama saya Prawito Hudoro. Pada materi kali ini, kita akan melakukan proses integrasi dari tampilan UI yang telah kita slicing dengan REST API yang telah disediakan oleh tim backend. Sebelum memulai integrasi, pertama kita akan menyiapkan dulu form yang akan kita gunakan untuk mengirim data ke backend dengan menggunakan local state. Di sini saya sudah masuk ke halaman sign in. Di dalam halaman sign in ini, nanti kita akan melakukan integrasi dengan REST API login. Namun sebelumnya, kita pasti memerlukan pengiriman data dari sisi front-end-nya atau dari sisi aplikasinya. Pengiriman data yang pertama, kita harus mengirimkan emailnya apa, kemudian passwordnya apa. Nah, untuk melakukan hal tersebut, supaya kita bisa mengirimkan data, maka kita perlu menyiapkan form ini agar siap mengirimkan data teks yang kita inputkan. Oke, untuk hal tersebut, ada dua cara yang akan kita lakukan. Pertama yang akan kita pelajari adalah bagaimana menyiapkan form data dengan cara setup di dalam local state halaman tersebut. Oke, kita akan mulai buka halaman sign in. Nah, di sini kita memiliki komponen text input email dan juga text input untuk password. Di sini kita bisa membuat pertama const email, kemudian kita buat untuk merubah email tersebut dengan set email, lalu kita buat ini use state atau state-nya. Nah, kemudian kita berikan default value. Email ini akan memiliki default value apa? Kita buat string kosong seperti ini. Nah, jangan lupa use state ini kita import di React ya. Secara default tadi saya menggunakan package sehingga langsung otomatis ke import. Selanjutnya kita juga akan memerlukan form yaitu password. Nah, di sini kita bisa membuat set password. Use state. Dengan default password juga sama, string kosong. Baik, setelah kita memiliki state, kita akan menggunakan state ini sebagai value di dalam text inputnya. Nah, di sini kita perlu cek nih, text input ini kita kan buat custom di komponen kita sendiri, bukan komponen yang disediakan oleh React Native. Sehingga kita perlu buka dulu nih. Text input di sini baru support untuk label dan juga placeholder saja. Sedangkan text input sendiri nantinya akan memerlukan props lain yang diperlukan. Contohnya ada props value, kemudian juga ada props on change text. Nah, seperti ini. Ini juga perlu kita sediakan. Sehingga untuk menyiapkan hal tersebut, supaya text input custom kita support, kita akan menambahkan props di sini. REST props. REST props ini sebenarnya bebas ya, terserah kita. Namanya tidak perlu REST props. Bisa saja cuman props doang boleh, atau REST juga boleh. Artinya, kalau pakai spread operator 3 ini, 3 titik ini, artinya kita menyiapkan sisa dari props yang tidak kita definisikan secara eksplisit akan disimpan dalam REST props seperti ini. Contoh, kita tidak menyediakan props value, tidak juga menyediakan props on change text, sehingga kita sediakan dalam bentuk REST props. Nah, kemudian penggunaannya kita simpan di sini, kita buat objek, kemudian REST props seperti ini. Jadi kita spread operator di dalam text inputnya. Oke, kita simpan. Kemudian kita kembali ke sign in. Di sini kalau kita coba setup value, kemudian kita berikan nama test email value seperti ini, kita simpan. Nah, secara default dia akan langsung mengisi value-nya dengan test email value. Coba kalau kita remove fungsi dari REST props-nya ini, yang ini kita komen dulu, kita simpan. Nah, jadi tidak bisa berfungsi. Padahal kita mengirimkan value di dalam text inputnya. Nah, maka dari itu, ini perlu kita siapkan REST props-nya. Oke, kita nyalakan lagi. Nah, sekarang sudah berfungsi untuk value-nya. Ini otomatis yang lainnya juga akan berfungsi. Nah, contoh di sini kita buat on change text. Nah, di sini kita buat sebuah function. Fungsinya untuk apa? Di sini fungsinya akan berfungsi untuk merubah email. Nah, kita rubah set email menjadi value yang dikirimkan dari on change text-nya ini. Nah, seperti ini. Atau supaya lebih bermakna, kita berikan nama value. Oke. Kemudian value yang di sini kita rubah menjadi email. Nah, artinya value ini akan diset nilainya oleh state
email. Nah, nanti untuk merubahnya kita akan panggil fungsi onChange text. Artinya setiap kita melakukan perubahan atau setiap kita ketik di dalam text input ini, dia akan merubah dengan mengirimkan value ke dalam set email sehingga email berubah nilainya menjadi value yang kita kirimkan. Oke, kita simpan. Nah, ini defaultnya string kosong sehingga dia masih kosong value-nya. Kalau kita masukkan A, value-nya menjadi A, tambahan S jadi S, D, dan seterusnya. Kita bisa menambahkan value tersebut. Oke, hal yang sama juga akan kita lakukan di tempat password. Kita sediakan di sini value-nya itu password. Kemudian onChange text-nya kita sediakan set password. Nah, password ini sama saja, kita akan menerima value. Ini juga value. Oke, kita simpan. Nah, sudah dirapikan otomatis oleh Prettier. Di sini bisa kita ketikkan sekarang. Nah, saya mengetikkan melalui keyboard secara langsung juga boleh. Karena saya masih menggunakan emulator. Oke, kita sudah menyiapkan email dan password untuk proses input datanya. Nah, kemudian kalau kita tekan on press, saya mau memunculkan datanya. Emailnya apa, passwordnya apa. Nah, contoh kita akan buat function di sini nih. Const on submit. Nah, fungsinya on submit ya. Jadi kalau kita submit, apa yang dilakukan function ini? Untuk sementara waktu kita akan konsol saja nilai dari emailnya apa. Kemudian kita konsol juga passwordnya apa. Nice. Kita sudah memiliki konsol untuk on submit. Sehingga fungsi dari on submit ini akan kita simpan di sini. Nah, daripada kita langsung berpindah ke sign up, kita akan konsol saja terlebih dahulu. Nanti baru kita pindahkan halamannya. Oke. Kita on submit saja di sini. Nah, baik, kita akan coba tes. Nah, untuk mengetes ini, kita akan memerlukan aplikasi React Native Debugger supaya konsolnya bisa muncul. Nah, namun bagi teman-teman semua, tidak harus menggunakan React Native Debugger. Bisa juga menggunakan default dari browser yang kalian miliki. Karena sama saja fungsinya. Oke, kita akan buka. Nah, ini sudah terbuka untuk aplikasi React Native Debugger-nya. Saat ini belum terkoneksi dengan aplikasi kita. Supaya terkoneksi, kita tinggal jalankan di sini Command M. Command M kalau di macOS, kalau di Windows bisa menggunakan CTRL-M. Atau kalau yang dicolok langsung ke real device, device-nya bisa digoyang-goyangkan atau di-shake disebutnya, supaya muncul opsi ini. Kemudian kita ketik debug. Nah, ditunggu sampai dia proses refresh. Nah, kita sudah masuk lagi ke halaman sign in. Nah, kalau kita lihat di sini ada keterangan food market sudah terkoneksi ya, artinya connected di sini. Berarti React Native Debugger sudah bisa digunakan. Nah, di sini kita akan coba inputkan email. Nah, kemudian di passwordnya kita masukkan bebas saja. Oh, nanti untuk password ini sebaiknya tidak nampak tulisan seperti ini, tapi kita buat seperti titik-titik layaknya password biar tidak terlihat ya. Namun sementara kita buat seperti ini dulu. Nah, kemudian di sini, ops, saya salah ya menyimpan fungsinya. Seharusnya fungsinya saya simpan di dalam button sign in. Oke, saya pindahkan dulu. Bukan di dalam button sign up ya. Nah, jadi kalau saya press login atau sign in, dia akan mengkonsol. Kita simpan dulu. Nah, kita klik sign in. Nah, konsolnya muncul email prawito@gmail.com, password 1231313 ya, sudah muncul. Berarti proses menyiapkan value-nya sudah siap, tinggal kita perbaiki saja dari sisi input password-nya. Seharusnya menggunakan titik ya. Oke. Nah, untuk merubah itu kita perlu menambahkan di sini secure text entry. Nah, artinya input text ini kita buat secure, artinya tidak bisa dilihat sama mata kita, sehingga membuat jadi dot secara otomatis. Nah, baik, untuk passwordnya sudah kita buat secure text entry. Kemudian untuk button create new account-nya saya kembalikan lagi on press. Saya buat function di sini untuk berpindah ke navigation.navigate, pindah ke halaman sign up. Baik, saya simpan. Nah, di sini kita sudah selesai untuk menyiapkan form yang kita miliki supaya nanti tinggal mengirimkan data ke backend. Namun,
Di sini adalah cara pertama, sehingga kita membuat seluruhnya menggunakan state seperti ini. Nah, ini sangat boleh dan biasa dilakukan juga, yaitu menggunakan state lokal. Namun, ini juga akan sedikit merepotkan ketika formnya ada banyak. Nah, kemudian kalau ada banyak, nanti kita perlu membuat satu objek tersendiri untuk mengumpulkan semua formnya. Nah, ada cara lain untuk membuat text input ini mengirimkan value-nya, nanti akan kita pelajari di tutorial selanjutnya. Untuk saat ini, kita sudah mempelajari bagaimana membuat submit form value dengan menggunakan state lokal. Demikian, semoga bermanfaat.